Hai semuanya, kembali lagi bersama gua di channel Buster Film. Di video kali ini gua akan ngerangkum alur cerita dari film berjudul Beauty Tribe yang dirilis pada tahun 2017. Bercerita tentang seorang pria playboy terdampar di sebuah kampung yang dihuni oleh para wanita. Karena dosanya di masa lalu, pria itu pun dipaksa untuk mengehem sang ratu di sana. Kasian banget kan? Penasaran? Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita skuy ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan oleh seorang pria bernama Itang Chai. Kita panggil aja Itang, playboy internasional yang memiliki banyak simpanan. Saat itu, Itang lagi check-in dengan salah satu pacarnya. Nah, saat itu tiba-tiba ia ditelepon oleh pacar lainnya yang membuat Itang panik, takut ketahuan. Itang pun segera menutup teleponnya sambil berjanji akan pergi ke rumahnya. Pacarnya yang di depannya pun marah dong karena Itang memiliki pacar lain. Itang pun menjelaskan bahwa itu temannya yang meminta bantuannya. Pacarnya pun tak percaya. Karena hal itu, Itang pun mengeluarkan jurus andalannya, yaitu Joninya yang badak. Malamnya sesuai janji, Itang pun pergi ke rumah pacarnya yang menelpon tadi siang. Ia pun masuk, namun di sana kondisi rumahnya sangat sepi dan gelap. Awalnya Itang merasa pacarnya telah pergi, akan tetapi terlihat pacarnya pun muncul dengan baju dinasnya. Di sana Itang pun senang, namun entah apa yang terjadi, bangun-bangun Itang pun telah terdampar di sebuah padang pasir yang luas dengan ditemani seekor unta. Nah, saat mengodok kantongnya, Itang pun menemukan sebuah foto para wanita yang memberikan jari tengahnya. Sebelum kejadian itu, kita pun akan diperlihatkan oleh wanita tadi cuy, yang di awal film, yaitu pacarnya si Itang. Di sana pacarnya pun menunjukkan foto si Itang yang merupakan pacar barunya, yang ternyata para wanita itu mengenalinya karena di mana Itang merupakan pacar mereka semua. Gila gak tuh? Berjam-jam kemudian Itang pun tak kuat dan kehausan. Ia pun berhalusinasi ada sebuah sungai di depannya. Saking hausnya, Itang pun senang dong. Ia pun menghampirinya lalu dengan segera meminum air itu. Yang ketika sadar ternyata itu bukanlah air melainkan pasir. Saat pasrah meratapi keadaan, tiba-tiba segerombolan wanita dengan pakaian purba datang. Itang mengira ia sedang dikerjain oleh para pacarnya. Namun ternyata ya, mereka bukanlah cosplayer yang dibayar untuk menjahili si Itang. Mereka adalah suku kanibal wanita asli Chinese, yaitu suku Haliba. Di dalam suku ini tak ada sama sekali pria. Mereka semua menganggap pria adalah makhluk lemah dan cuman bisa untuk membuat buah hati saja. Dengan adanya budaya melenyapkan pasangan jantan yang telah berhasil memberikannya keturunan. Karena budaya itulah yang membuat pria hampir tak ada di dalam suku ini. Di sana Itang pun dikurung di sebuah sangkar bersama pria yang malang seperti dirinya. Nah, tak lama datanglah seorang pria yang memberikannya minum. Pria ini bernama Aceng. Ia mengaku sebagai seorang profesor arkeolog yang juga terjebak di sini. Namun entah bagaimana bisa terjadi, kenapa hanya Aceng yang tidak dikurung, padahal ia juga laki-laki. Di sana Aceng pun menyuruh Itang untuk bersikap layaknya orgil atau ODGJ karena besok akan ada upacara pengorbanan untuk sang ratu. Entah apa yang akan terjadi, tanpa memberitahu alasannya, Aceng hanya menyuruhnya jika Itang ingin selamat.
Saat Itang kebingungan, tiba-tiba majikannya Profesor Aceng datang yang membuat Aceng ketakutan dan segera pergi meninggalkannya. Malamnya saat pemilihan kandidat yang akan dijadikan tumbal sang ratu, Itang pun berpura-pura gila, namun mereka tak tertipu cuy. Itang pun gagal mengelabuinya dan berakhir menjadi salah satu kandidat tumbal. Inilah sang Ratu Haliba, yaitu Ratu Thalia, yang akan menyaksikan ritual pengorbanan tahunan. Saat ritual dijalankan, para tahanan semua dipotong ularnya satu persatu karena ularnya kecil dan mini. Namun ketika giliran Itang pun dipaksa untuk menjadi suaminya sang Ratu Thalia. Dan di sini kalian pasti iri sama saya juga. Malam ini juga Itang pun disuruh cuy untuk tinggal dan tidur bersama sang ratu. Namun saat ini Itang tidak beruntung sebab sang ratu belum menyukainya dan Itang pun dirojok itunya sebagai hukuman atas kesalahannya di masa lalu. Keesokan harinya terlihat Itang masih kesakitan cuy akibat ulah sang ratu semalam. Tak lama Itang pun dihampiri oleh si bocil gak dahlak yang langsung mengganggunya. Saat kesakitan itu Aceng datang dan langsung membawanya ke tuannya atau majikannya, yaitu sang dukun atau orang pintar di suku ini bernama Ula. Di sana Ula pun memberitahu Itang jika Itang gagal membuat sang ratu memiliki momongan dalam waktu 3 bulan, Itang akan dihukum. Mendengar itu Itang pun ketakutan dong. Nah saat di luar Itang pun menanyakan apa yang terjadi jika berhasil membuat sang ratu memiliki momongan. Aceng menjawab Itang akan meninggal layaknya belalang sembah. Sang betina akan memakan sang jantan untuk sumber proteinnya. Jadinya berhasil atau gagal, Itang tetap akan meninggal. Siangnya saat santai, Aceng pun menceritakan semuanya. Kenapa ia bisa berada di sini dan kenapa ia tidak dikurung. Di mana semuanya dimulai 5 tahun yang lalu. Pada awalnya ia bersama dengan temannya pergi ke tempat ini untuk mencari peninggalan suku Haliba. Namun sesuatu yang tak bisa dipercaya pun terjadi, yaitu suku Haliba belum punah. Dan tentunya ia dan temannya pun diserang oleh mereka hingga 3 hari 3 malam. Yang pada akhirnya kelompoknya ditangkap dan berakhir di sini. Yang cuman bertahan cuman dirinya Aceng, sementara para teman-temannya telah meninggal. Mendengar itu Itang pun menanyakan apakah mereka berdua mungkin untuk bisa lolos melarikan diri. Di sana Aceng menjawab sangat mustahil, bahkan dirinya saja pernah mencoba melarikan diri sebanyak 32 kali namun tetap gagal. Kecuali bila Itang bisa membuat sang ratu percaya padanya, mereka berdua pasti bisa dengan mudah kabur dari sini. Pada suatu hari salah satu tangan kanan sang ratu bernama Ayu melaporkan kepada ratu bahwa salah satu suku yang bernama suku Taisdah mencoba mendekati kawasan kekuasaan mereka dan Ayu meminta izin untuk menyerangnya. Tetapi di sini sang ratu melarang karena ia tidak mau melakukan perang antar suku lagi. Setelah itu sang ratu pun terlihat pusing. Itang di sana yang ingin mendapatkan kepercayaan dari sang ratu pun melihat kesempatan ini cuy untuk memulai rencananya, yaitu mendekati sang ratu demi mendapatkan kepercayaan. Itang pun mendekatinya lalu menawarkan bahwa ia bisa mengobati kepala sang ratu yang sedang pusing. Singkat saja Itang pun memijit kaki sang ratu. Nah, sang ratu pun merasa nyaman dan keenakan. Akhirnya sang ratu pun mulai meliriknya. Ia pun menawarkan apa yang diinginkan si Itang. Di sini Itang pun meminta rumah kosong untuk dijadikan. Di sini Itang pun meminta rumah kosong untuk dijadikan rumah kecantikan untuk para wanita di sini. Keesokan harinya sang ratu pun langsung mengabulkannya. Itang bersama Aceng pun mulai membersihkannya. Diketahui tujuan mereka membuat rumah kecantikan agar para penduduk desa di sini percaya kepada mereka, dan tentunya ini akan membuat mereka berdua untuk lebih gampang lagi kabur dari sini.
Sehingga saja tempatnya pun viral dan disukai oleh para wanita penduduk desa ini. Pada suatu malam, Itang pun merayakan kesuksesannya dengan mengajak sang ratu melakukan makan malam mesra layaknya di restoran mahal dengan pelayanan yang baik. Agar sang ratu percaya padanya, Itang pun segera melamar sang ratu. Di sini ratu tidak mengerti apa yang Itang lakukan saat sedang asik-asiknya merayu sang ratu. Tiba-tiba terdengar suara di luar yang berteriak-teriak memanggil nama sang ratu. Ketika dihampiri, ternyata salah satu anak dari suku Haliba terjatuh ke dalam sumur dan ia pun pingsan. Di sini Itang menawarkan bahwa ia bisa menolong anak ini. Awalnya mereka semua tidak percaya, tetapi sang ratu memberikannya kesempatan. Dan benar saja Itang pun berhasil menyelamatkan anak itu. Hal inilah yang membuat para warga semakin suka dan mulai menaruh kepercayaan padanya. Sang ratu juga mulai kagum dan percaya pada Itang. Dengan dibuktikan ketika sang ratu mengizinkan Itang untuk tidur bersama di kasurnya. Keesokan harinya sang ratu pun mendapatkan informasi dari Ayu bahwa beberapa pasukannya yang tengah mengintai suku Taisda menghilang dan mereka tak bisa menghubunginya. Karena hal itu sang ratu pun berniat untuk pergi mencarinya melewati terowongan besok pagi. Malamnya kita pun akan diperlihatkan kebrutalan suku Taisda terhadap pasukannya sendiri yang lemah. Sementara itu di desa suku Haliba terlihat seorang, mohon maaf nih bahasanya, budak tengah memasukkan sesuatu ke dalam sumur. Setelah selesai, pria itu pun mendengar pembicaraan si Aceng dan si Itang tentang sang ratu yang akan pergi ke terowongan besok pagi. Tak hanya itu, Itang dan Aceng juga akan pergi melarikan diri saat sang ratu pergi. Entah apa yang akan dilakukan pria itu. Keesokan harinya, ketika sang ratu belum sampai di terowongan, suku Taisda ternyata telah bersiap untuk menyergap dan menyerang mereka. Seolah-olah mereka memiliki mata-mata di dalam suku Haliba karena udah tahu rencananya. Alhasil mereka pun harus mundur dan beberapa prajurit ratu harus is dead. Jadi suku yang menyerang ini adalah suku Taisda dan suku ini penduduknya semuanya seorang pria. Berbeda dengan suku Haliba. Malamnya terlihat Itang berhasil menyelamatkan sang ratu, tetapi ratu dan Itang terpisah dari para prajuritnya. Alhasil mereka pun bermalam di sebuah gua. Di situ keadaan sang ratu terluka di bahunya. Setelah bercerita, sang ratu pun mulai jatuh cinta untuk pertama kalinya. Di sini Itang juga merasakan hal yang sama. Walaupun ia memiliki banyak mantan dan seorang playboy, Itang baru pertama kali merasakan yang namanya cinta. Pada akhirnya mereka pun bercinta. Besok pagi mereka berdua pun pulang ke kampung suku Haliba. Saat itu mereka pun dikagetkan dengan para penduduknya yang telah keracunan oleh air sumur yang tak lain adalah perbuatan salah satu pria botak kemarin. Dan sepertinya pria botak itu merupakan mata-mata suku Taisda yang telah menuangkan racun ke dalam sumur, juga memberitahu rencana sang ratu yang akan pergi ke terowongan. Karena keadaan genting untuk mempertahankan tanah suku Haliba, sang ratu pun menyuruh para pasukannya untuk membebaskan para pria yang dipenjara. Berikanlah mereka pilihan, pergi dari sini atau membantu suku Haliba. Jika mereka membantu, mereka akan diberikan kebebasan untuk hidup di tanah ini. Sempat ada penolakan dari para pasukannya, namun karena perintah sang ratu adalah mutlak demi tanah suku Haliba, mereka pun tak bisa mengkhianatinya. Namun tiba-tiba Aceng datang yang dengan polontongnya memarahi si Itang karena Itang tidak pergi ke tempat sesuai perjanjian. Aceng juga memberitahu semuanya tentang rencana kabur dari sini, sehingga sang ratu pun marah dan kecewa bahwa Itang telah mempermainkan perasaannya. Sang ratu pun segera mengusir mereka berdua.
Sementara itu di sisi lain terlihat sang ratu sangat sedih karena ternyata ia telah terlanjur mencintai si Itang. Itang juga merasakan hal yang sama di mana ia sangat ingin kembali. Nah, tiba-tiba mereka melihat suku Taisda yang tengah melakukan perjalanan ke arah tempat tinggal suku Haliba. Menyadari sang ratu dalam bahaya, dengan tekad Itang pun kembali. Ia pun mengajak si Aceng, tetapi Aceng menolaknya. Karena hal itu Itang pun meledeknya sehingga terjadilah pertikaian di sana. Para pasukan suku Haliba pun telah sampai di kawasan suku Haliba. Mereka pun dengan kejam menyerang para warga di sana tanpa belas kasihan. Sementara sang ratu kondisinya sangat lemah dan memprihatinkan. Entah kemana si Itang. Di sisi lain terlihat Aceng telah sampai dan berhasil menyelamatkan seorang bocil. Namun setelah suku Haliba ditaklukkan layaknya seorang pahlawan dengan kuda putih, Itang pun datang lalu mengajak duel sang ketua suku Taisda. Sambil meremehkannya, sang ketua pun menerima tantangan itu. Pada awalnya Itang tak bisa menyerangnya sama sekali, malahan dirinya lah yang terus-terusan dihantam. Namun tidak ada kata mustahil baginya. Sang ratu aja yang katanya kejam takluk terhadapnya. Ketika sang ketua akan melakukan serangan terakhir, Itang pun dengan segera mencangkem mos bijinya. Tak hanya itu, ketika si ketua kesakitan, Itang pun mempatalitinya cuy hingga podar. Dan duel pun dimenangkan oleh si Itang. Sejak saat itu laki-laki di suku ini bisa hidup normal kecuali si Itang. Karena Itang menikahi sang ratu dan sang ratu berhasil melahirkan sesuai dengan adat istiadatnya. Itang pun akan dikorbankan untuk memenuhi nutrisi sang baby. Dan film pun berakhir. Gimana seru gak? Kalau seru komen di bawah, like-nya juga dan subscribe. खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय